Kita langsung ke Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Bang Refli, Anda melihatnya seperti apa? Pilkada tidak ditunda sama sekali, tetap berlangsung 9 Desember mendatang dengan alasan demi menjaga hak konstitusi rakyat. Padahal pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, Bang Refli. Ya, kalau kita lihat alasan-alasan yang disampaikan pemerintah, ya, saya bisa pahami ya, tapi perlu digarisbawahi. Pertama, mengenai penggunaan hak konstitusional misalnya. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Pertama yang harus dikomentari, hak itu kan tidak dihilangkan, tidak diperlakukan secara diskriminatif. Jadi kalau misalnya dilakukan penundaan, maka sesungguhnya kan hak tersebut ditunda pelaksanaannya dan itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Sehingga alasan misalnya bahwa itu nanti ada terjadi diskriminasi, kemudian hilangnya hak dan lain sebagainya, itu bisa kita katakan tidak demikian ya. Lalu soal lain misalnya soal ketidakpastian COVID-19 ini, pandemi, memang kita tidak bisa memastikan apakah kemudian kalau ditunda 6 bulan COVID-19-nya akan berlalu atau tidak. Tapi paling tidak kita kan bisa mengambil sikap kalau setelah ditunda 6 bulan atau setahun ke depan atau berapapun lamanya, masih ada situasi yang darurat seperti ini, maka bisa disikapi dengan hal lain. Karena pemilihan itu kalau kita lihat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kan tidak mesti dengan pemilihan langsung, bisa juga melalui pemilihan oleh DPRD. Itu satu cara yang bisa dilakukan kalau situasinya darurat. Tapi saya tidak ingin membahas ini lebih lanjut. Intinya adalah kalau kita ingin menunda ya atau ingin mengubah cara, itu tidak ada halangan bagi pemerintah untuk melakukannya, pemerintah dan DPR. Kalau menunda, cukup dengan kesepakatan KPU, DPR dan pemerintah selesai. Tidak perlu membuat regulasi apapun termasuk Perpu atau perubahan undang-undang. Karena sudah diwadahi di Perpu nomor 2 tahun 2020. Kalau kita ingin mengubah cara metodenya misalnya, maka ya itu cukup bisa mengeluarkan Perpu tertentu atau revisi undang-undang tertentu beberapa pasal. Tapi kalau misalnya mau cara lain, misalnya dengan katakanlah melarang kampanye luar ruang sekalian misalnya, maka itu pun bisa dilakukan sesungguhnya. Intinya adalah harus ada upaya yang maksimal agar kemudian masyarakat tidak dikorbankan. Karena kalau kita bicara tentang the right to vote, the right to be elected, hak untuk memilih dan dipilih, kita harus berhadapan dengan hak untuk hidup. Karena hak untuk hidup adalah hak yang paling primer, yang paling utama, ya kan? Bang Refli, tapi begini, tadi kan harus, tapi kan disampaikan tadi oleh Bang Doni bahwa pemerintah tetap melaksanakan ini pilkada, tapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, bahkan nanti akan diawasi seketat-ketatnya. Ya, sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjamin protokol kesehatan itu berjalan dengan seketat-seketatnya sebaik-baiknya? Lalu sanksi apa yang akan bisa diterapkan kalau itu dilanggar? Karena begini, kalau kita bicara tentang sanksi yang paling berat itu adalah diskualifikasi pasangan calon. Untuk diskualifikasi tidak ada caranya, tidak ada celahnya kalau dia melanggar protokol COVID-19. Jadi sanksi diskualifikasi itu hanya bisa diterapkan setelah adanya due process of law, itu pun berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu. Jadi kalau misalnya tidak ada sanksi yang menakutkan seperti diskualifikasi, maka kalaupun terjadi pelanggaran COVID-19 ya paling cuma diperingatkan Bawaslu. Nah, peringatan itu tidak akan mempan karena tidak berpengaruh langsung terhadap hasil pilkadanya atau hasil pemilunya, begitu. Baik, Mas Doni, ditanggapi Mas Doni, dorongan untuk pilkada ditunda itu begitu besar. Apakah ada opsi dari pemerintah yang sudah disiapkan dengan dasar Perpu mungkin yang akan dilaksanakan juga? Baik, jadi seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah tindak lanjut dari keputusan bersama antara DPR dengan pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, ya. Dan tentu saja ya dalam persoalan ini pemerintah juga terima kasih ya terhadap berbagai masukan yang datang dari organisasi Islam besar, Muhammadiyah, NU, juga Bang Refli yang tadi juga sudah memberikan catatan-catatan. Saya kira itu kita hargai, hanya saja memang kita ya berniat untuk sungguh-sungguh ya menyelenggarakan ini dalam semangat protokol kesehatan.
saja ada sanksi yang akan dirumuskan. Tapi harus diingat, sanksi paling berat adalah sanksi politik dari konstituen sendiri. Ya, ketika ada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, maka sanksi paling berat adalah dia tidak akan dipilih, begitu. Jadi saya kira ada juga satu batasan-batasan ya yang muncul atau constraint yang muncul ya ketika berkampanye dari konstituen masing-masing, begitu. Ya, tentu saja kita semua sekarang sadar bahwa pandemi ini adalah musuh bersama. Ya, pandemi ini adalah musuh bagi keselamatan bangsa dan negara. Jadi jangan coba-coba ya calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan karena itu pasti berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Tentu saja ya Bawaslu juga saya kira akan mengawasi dan akan ada peraturan yang akan disusun terkait dengan sanksi ini. Kita pastikan bahwa siapapun yang melanggar pasti akan ada sanksi dan pilkada ini akan dilakukan dalam semangat ya pengawasan dan penindakan yang super ketat, begitu. Bang Doni, begini, pada pendaftaran calon peserta pilkada dari 270 daerah provinsi, kabupaten, dan kota, tercatat ada 243 dugaan pelanggaran. Itu juga sudah diwanti-wanti dari awal agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi nyatanya ada 243 pelanggaran protokol kesehatan, Bang Doni. Bagaimana bisa menjamin bahwa nanti di kemudian hari dengan kampanye yang banyak di beberapa titik, kemudian juga dengan pemungutan suara, tidak akan ada terjadi pelanggaran protokol kesehatan? Baik. Itu menjadi catatan ya bagi pemerintah, juga bagi KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas ya untuk semakin memperketat, semakin mengawasi ya penyelenggaraan pilkada ini dalam semangat protokol kesehatan supaya tidak ada yang berani lagi ya melanggar protokol kesehatan dalam melaksanakan proses politik ini, begitu. Jadi saya kira pemerintah ya bertekad sungguh-sungguh melindungi ya keselamatan ya masyarakat, ya kesehatan masyarakat, ya tapi juga menginginkan agar proses politik ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, ya tanpa ada ekses-ekses yang negatif, begitu, khususnya terkait dengan COVID-19. Jadi semangatnya adalah penegakan ada pendisiplinan protokol kesehatan, ada beberapa perundang-undangan yang sudah mengatur itu, ya saya kira akan dirumuskan secara lebih detail nanti, ya bagaimana mekanismenya, dan yang pasti keselamatan masyarakat adalah yang utama bagi pemerintah. Baik, dari Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, sikap nyata apa yang diambil kalau pemerintah tetap bersikeras pilkada 9 Desember mendatang tetap dilaksanakan? Sesaat lagi dijawab Pak Helmi dan juga Pak Abdul Muti. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.